Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa. Dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama, kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau menyembah Dia. Biarlah malam hari ini, apapun kondisi yang kita alami, kita akan tetap menyembah Tuhan. Kita akan tetap belajar, mengucap syukur di dalam segala hal. Karena saya percaya, kuasanya Tuhan tidak terbatas. Bahkan caranya Tuhan untuk menolong kita kadang tak terduga. Mari kita sama-sama datang, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Malam hari ini kami datang, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Jikalau kami masih boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh menyembah Engkau, kami mau sia-siakan waktu yang terbaik. Kami mau berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan malam hari ini. Karena kami percaya saat kami mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu ya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan yang baru, memberikan semangat yang baru, memberikan harapan yang baru, memberikan setiap kami untuk jalan keluar-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama datang, mari sembah Dia. Kami datang menyembah-Mu. Mari naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Engkau yang kami percaya, ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Tak terduga cara-Mu. Engkau yang kami andalkan, Engkau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Tak terduga jalan-Mu. Engkau yang kami percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas. Mari sama-sama dengan iman-Mu. Yes, kami percaya bahwa kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Dan cara-Mu menolong kami kadang tak terduga di pikiran kami ya. Engkau yang ku andalkan Tuhan, hanya Kau Yesus.
yang kami andalkan di setiap langkah hidupku. Yes, amen. Tak terbatas kasih-Mu, oh tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim. Mari lebih lagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terduga cara-Mu. Yes Jesus. Kau yang ku andalkan Tuhan di segala langkah hidupku. Oh, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan yang kami percaya, yang kami andalkan, ya Tuhan. Tiada yang lain selain Kau Yesus. Hanya Engkau sumber pengharapan, sumber kemenangan kami, sumber kekuatan kami. Hanya Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Yes. Cara-Mu, Engkau yang ku andalkan. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan di setiap langkah hidup kami. Amin, amin. Tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, di segala musim hidupku. Biarlah selama kami hidup, apapun musim yang ada di dalam kehidupan kami tetap percaya yang Engkau Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama datang. Kau yang hari ini, malam hari ini mungkin butuh kekuatan dari Tuhan. Mari datang dengan segenap hati kita. Terima kasih. Karena Dialah sumber kekuatan itu. Sumber damai sejahtera hanya di dalam Engkau Tuhan. Saat kami merasakan Engkau di dalam hidup kami tak perlu takut, kami tak perlu khawatir. Karena Tuhan yang menuntun langkah kami. Tuhan yang memegang tangan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya.
Selamaku hidup, apapun musimku, musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu, ya, amin. Di dalam-Mu ku serahkan hidupku, kami berserah penuh hanya kepadamu ya Tuhan. Kami mengakui kuasa-Mu, oh Yesus. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, oh Yesus, kekuatanku, oh hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Oh yes, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, Yesus. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari lebih lagi sama-sama, selama ku hidup. Mari dengan segenap hati kita datang. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku, oh kekuatanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Ku serahkan hidupku, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Akui kuasa-Mu, Engkau yang berkuasa. Yes, kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, mari dengan iman kita datang pada Tuhan malam ini. Apapun musimku yang ada di hidup kita saat ini, mari percaya sama Tuhan. Yes, karena kekuatan kami hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Amin. Kami serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Yesus, hanya Kau yang kami percaya, hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Sungguh
Kebesaran-Mu mengatasi segalanya. Percaya Yesus, oh Yesus, Yesus, haleluya, sembah. Selama ku hidup, apapun musimku, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku berserah kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Amen. Jesus. Haleluya. Lebih dalam kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar sama-sama malam hari ini kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, sebab kasih setia-Mu itu lebih daripada hidup kami. Kemurahan-Mu atas hidup kami nyata Tuhan. Anugerah-Mu, kuasa-Mu mengalir Tuhan. Sebab Tuhan yang hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Sebab itu hati kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini lebih lagi kami mengangkat hati kami, menaikkan pujian kami bagi-Mu Yesus. Haleluya. Bersama nyata lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Bapa, amin, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi kami melihat kasih dan kuasa-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Tak terbatas kasih-Mu, kami bersyukur. Sungguh ku bersyukur lebih luas, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu biar kami menikmati kasih dan hadirat-Mu dan merenungkan setiap kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. kami bersyukur. Sungguh ku bersyukur lebih luas, lebih luas terima kasih dari samudra, Tuhan. kebaikan-Mu Mari bawa Bapa setiap pujian ini dengan takkan segenap habis hatimu. di Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, Lebih Engkau yang mengalami tinggi kesetiaan Tuhan, Engkau dari yang melihat pertolongan Tuhan, Engkau yang mengalami mujizat Tuhan. Angkat hatimu dengan segenap pujian-Mu. Nyatakan Tuhan, ini nyanyian kami malam hari ini. Dengan sungguh hati kami berkata, lebih luas dari
samudra. Kau baik. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi Sebab kasih dari setia-Mu, cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. amin. Sungguh ku bersyukur Tuhan, kami sebab bersyukur besar kasih-Mu, Yesus. Tuhan. Kau pernah terlambat pertolongan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra. Amin Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Amin. Lebih tinggi Kasih-Mu dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. amin. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi katakan, Lebih luas dari samudra. Tuhan Engkau baik. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi Amin. dari cakrawala, Kami bersyukur tak Tuhan. terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Engkau yang mengumpulkan kami di mesbah doa dan kami semua dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Biarlah Tuhan Engkau terus pelihara iman kami kepadamu, agar hidup kami boleh terus berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan, beri kami pengertian akan firman-Mu, agar hidup kami terus diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, kami buka hati bagi firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya masih berada di Freeport malam ini karena ada perayaan Natal Freeport malam ini. Ya, dan puji Tuhan tentunya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan baik, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya, dan saya akan baca kesaksian. Ya, saya percaya biarlah ya semua yang kita dengar, yang kita puji, ya saya bersaksi, ya kita semua bisa terus menceritakan kesaksian yang luar biasa dalam segala persoalan hidup kita. Ya, hanya Tuhan yang kita puji, yang kita sembah, kita tinggikan. Dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Puji Tuhan, ya. Shalom, selamat pagi Ibu Debbie, ya. Saya mau cerita tentang betapa Tuhan amazing dalam hidup saya, ya, dan selalu. Saya sudah berjanji kalau Tuhan tolong saya mau kesaksian. Ceritanya begini Ibu, saya punya nasabah yang jatuh tempo depositnya tanggal 11 kemarin. Dan itu sebesar 1 miliar. Dan sudah deal, ya, ditambah dengan cashbacknya, ya, di luar bunga itu oleh kantor pusat sebesar 14 juta. Nasabah saya sarankan untuk print buku tabungan di tanggal 13, biar dia tidak usah wirawiri ke bank, karena tanggal 12 masih ada pembayaran bunga untuk depositnya. Nasabah ini sudah tua Ibu, sehingga tidak bisa tahu cara kerja dan mudah lihat pembayaran bunga lewat aplikasi M-Banking. Ya, dan harus manual. Dan permasalahan itu muncul tiba-tiba dari kantor pusat info kepada saya kalau nego cashbacknya yang 14 juta disuruh nego lagi seperti biasa 12 juta saja.
Saya bilang tidak mungkin nasabah mau karena sudah ACC dan sudah dekat waktunya pembayaran. Kenapa disuruh turunin? Gak mungkin lah intinya. Akhirnya waktu pembayaran bunga ya tiba masuk, kecuali tambahan cashbacknya 14 juta belum masuk. Saya intinya nggak bisa. Dan saya udah deg-degan Bu, karena besoknya itu tanggal 12 saya tanya ke kantor pusat bagaimana ya cashbacknya yang 14 juta itu. Jawabannya ya tanya lagi untuk bunga yang 12 jutanya gimana juga. Dan juga belum ada respon. Saya tuh deg-degan ya, dan karena besoknya itu tanggal 13 ya adalah waktu untuk print nasabah saya. Saya dapat laporan banyak nasabah memperpanjang sebelum terbayar. Dan akhirnya saya fokus untuk mengurusi kerjaan yang lain. Waktu itu saya kebetulan ada pertemuan dengan nasabah yang lain. Sepulang dari gathering ya saya sampai rumah semalaman saya nangis di kaki Tuhan Bu. Saya meminta tolong kepada Tuhan supaya prosesnya lancar, supaya juga kantor pusat dilembutkan hatinya agar nasabah saya ini agar nasabah saya juga biasanya bisa ngeprint buku tabungannya pagi-pagi dan minta waktu mundur, entah itu siang atau sore, dananya baru bisa ditransfer. Akhirnya sampai jam 2 pagi saya masih berdoa. Rencana saya saya nggak tidur nggak apa-apa, saya doa aja. Ya, tapi saat itu saya mendengar Tuhan tuh berbisik di hati saya, ya istirahat karena semuanya aman. Sampai 2 kali ya ada suara di hati saya, istirahat saja dan semuanya aman. Akhirnya saya meminta pertolongan Tuhan, tidak berhenti-hentinya sampai di kantor pun saya tetap berdoa. Ya, dan akhirnya saya digerakkan untuk WA ke kantor pusat dan bilang bahwa nasabah memperpanjang dengan bunga 14 juta dan ya bunga tanggal 12-nya harus masuk hari ini sebelum buku di print tabungannya. Daripada nasabah minta cair tambah pusing nanti saya. Setelah itu saya dikabari teman saya waktu masih di nasabah kalau cashback 14 jutanya sudah ditransfer. Ya, dan di jam 9.38 pagi. Akhirnya nasabah saya ngeprint dan di jam 11 puji Tuhan Bu, Tuhan Yesus mendengar doa saya dan saya bersaksi ya Bu Debbie, karena saya janji sama Tuhan dan saya juga ya sangat-sangat dikuatkan ya lewat mesbah doa dan mesbah syukur. Ya di saat saya juga merasa down ya saya dengar mesbah doa, mesbah syukur itu sangat menguatkan saya. Bahkan sering kali saya ulang-ulang kalau saya lagi di jalan. Bahkan mau berangkat kerja, pulang kerja. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, juga buat Ibu Debbie dan semua tim yang tidak pernah lelah menyampaikan firman Tuhan. Ya, yang terus menguatkan kami dan yang membutuhkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus berserta Ibu, keluarga, dan seluruh tim pelayanan. Amin, amin, amin. Iya Bapak Ibu, ya satu kesaksian dari seorang, kayaknya ibu ini bekerja di bank. Ya, jadi itulah ya, kalau orang tuh bekerja dengan hati, dia juga bergumul untuk pergumulan nasabahnya karena dia tidak mau juga nasabahnya dirugikan. Ya, dan dia memohon kepada Tuhan karena nasabah itu telat membayar keterlambatannya sehingga proses pencairannya itu juga dari bank tidak bisa dilakukan. Harus dia bayar dulu baru dicairkan. Tapi puji Tuhan ya ibu, ya ibu ini bekerja dengan hati sehingga dia bergumul kepada Tuhan supaya nasabahnya ini juga bisa diberi jalan keluar, supaya juga Tuhan melembutkan hati kantor pusatnya sehingga sama-sama bisa tidak dirugikan. Dan Tuhan mendengarkan, akhirnya ya cashback dari nasabahnya pun ditransfer ya, bahkan sebelum ya nasabahnya mentransfer sisa dari tunggakannya. Itulah ya, kalau kita ini punya hati bagi kepentingan orang lain, maka Tuhan juga turut bekerja. Ya, saya doakan ibu teruslah bekerja dengan hati dimanapun kita dipanggil untuk bekerja, sebagai seorang pegawai bank mungkin, sebagai apa saja. Ya, mari kita merasa bahwa nasabah kita, klien kita itu adalah jiwa yang harus kita tolong. Jadi kita tidak hanya bekerja untuk mencari kepentingan, ya, tetapi bagi ya
hati kemanusiaan ya, dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Ibu kesaksiannya. Dan baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Kita masih ada di Mazmur 31. Ya, dan kemarin kita sudah baca karena ini panjang. Ya, dan kemarin saya sudah membaca sampai di ayat yang ke-11. Ya, Mazmur 31 ayat 11. Di sana Daud berkata, hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Bayangkan ya Bapak Ibu, ya ketika kita ini tertekan, ketika kita ini terpuruk, maka berpengaruh kepada kesehatan kita. Makanya tadi kita mendengarkan kesaksian ketika dalam pergumulan, berdoa datang kepada Tuhan, memohon pertolongan dan campur tangan Tuhan. Ayat 12, di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Jadi Daud merasa saat itu dia benar-benar terbuang, terhina, bahkan orang-orang gak mau lagi mengenali dia karena dari tempat yang ya rasanya dia aman, tetapi tiba-tiba mengalami persoalan, bahkan mau dibunuh sama banyak orang. Ya, itu tidak mudah. Jadi bagi Daud dia itu menjadi ketakutan bagi banyak orang, sebab tiba-tiba dia menjadi tercela ya, dan orang gak mau lagi kenal dengan dia. Memang biasanya begitu Bapak Ibu, waktu kita ini diberkati, kita makmur, banyak orang ingin dekat dengan kita dan mengenal kita. Tapi saat kita terpuruk, semua orang lari daripada kita. Bahkan kita menjadi menakutkan bagi mereka. Kalau kita datang pasti pikir, wah mau pinjam duit lagi ini ya. Tapi itulah manusia. Ayat yang ke-13, aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Ya, bayangkan Daud merasa hidupnya sangat-sangat tidak berarti, tidak berharga ya, dan dia menggambarkan perasaannya ketika dia menulis ya, ketidakberdayaan dan keputusasaan yang dirasakan oleh Daud dalam pergumulannya. Dia merasa semua orang telah menolak dia, membenci dia, bahkan ya itulah ya, ketika kita sedang ditimpa malapetaka, ditimpa oleh satu masalah, seringkali orang tuh gak mau dekat-dekat dengan kita. Tapi saat itulah ayo kita mendekat dengan Tuhan. Tetapi kesulitan lebih mudah diterima apabila kita menyadari bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu ya baik. Jadi ketika kita dalam masalah, jangan cari manusia, jangan berharap pada manusia, tapi datang kepada Tuhan dan bangunlah hubungan kita dengan Tuhan, karena kita akan lebih mudah menerima keadaan di hidup kita daripada hanya menghiraukan apa pandangan orang. Ya, Daud berkata, aku telah hilang. Ya, sepertinya hilang dari ingatan seperti orang mati. Jadi teman-temannya bahkan sudah gak mau mengingat dia, keluarganya, saudaranya, bahkan anaknya pun akan membunuh dia. Dia berkata dia seperti barang yang pecah. Ayat 14, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ya, ada kegentaran, dikatakan di sana. Ya, ada kegentaran, ya, ada kegentaran dari segala pihak ya. Orang berbisik-bisik ketika kita ada masalah. Memang kadang-kadang orang akan menggosipkan kita, berbisik-bisik tentang kita. Tuh loh, dia itu begini. Itu yang Daud alami. Mereka bersama-sama bermufakat, ya, mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Kata Daud, tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, engkaulah Allahku. Masa hidupku adalah dalam tanganmu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan dari orang-orang yang mengejar aku. Ya, memang Bapak Ibu ya, ketika kita menghadapi masalah rasanya banyak orang akan merasa kehilangan harapan. Ya, tanpa pengharapan orang bisa hidup tanpa pengharapan. Ya, tapi orang-orang yang mengenal Allah pada akhirnya akan menang. Ya, kita bisa memiliki keberanian saat kita ini ya datang kepada Tuhan, sebab kita percaya Tuhan yang melindungi kita. Makanya Daud berkata, tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata engkaulah Allahku dan masa hidupku ada dalam tanganmu. Daud itu sangat percaya, apapun yang orang melakukan terhadap dia, dia percaya bahwa Tuhan itu yang pegang kehidupannya. Makanya dia gak takut sekalipun orang semua tentara mau membunuh dia. Ya, dia berkata, buatlah wajahmu bercahaya ya atas hambamu, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan ia turun ke dunia orang mati dan bungkam.
Saudara, kita tahu bersama ya semua orang pasti akan setuju bahwa kebaikan dan kebenaran lah yang akan mendapat pembelaan dari Tuhan. Sebab Tuhan itu adil. Makanya saat kita hidup benar, kita gak perlu takut. Walaupun kita diperlakukan dengan tidak adil oleh manusia, ingat keadilan Tuhan itu yang menjadi pegangan bagi kita. Dan di sana dikatakan ya biarlah bibir dusta menjadi keluh dan mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Daud hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi banyak orang dengan bibir dusta ya mengata-ngatai dia. Seringkali ya kita tidak mau saudara dikata-katai. Tapi ya itulah ya banyak bibir-bibir dusta yang suka menjelekkan, yang suka menghakimi atau lain sebagainya. Tapi biar Tuhanlah yang menghakimi bagian kita. Ya kita berdoa ya. Dikatakan di sana ayat 20, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Limpah artinya apa? Besar ya kekuatan Tuhan, besar kebaikan Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Ya, betapa banyak kata Daud ya, kebaikan yang Tuhan ia telah simpan bagi orang yang takut akan Tuhan. Mungkin maksudnya Daud di sini ya betapa banyaknya kebaikan yang Tuhan simpan. Artinya kita belum lihat, tapi Tuhan sudah menyimpan kebaikan itu untuk dilakukan bagi kita tepat pada waktunya. Jadi mungkin hari ini kebaikan atau jawaban doa kita masih disimpan Tuhan. Jadi tetaplah percaya dan tetaplah berdoa. Ya dikatakan engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Ya terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Orang yang berharap pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Orang yang berlindung pada Tuhan akan ditunjukkan kebaikan Tuhan tepat pada waktunya. Aku menyangka dalam kebingungan, ya, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Ya, seringkali kita menyangka bahwa Tuhan itu jauh dari kita. Seringkali kita menyangka bahwa Tuhan itu gak mendengar kita. Daud juga bahkan pernah menyangka dia sudah terbuang dari hadapan Tuhan. Tapi ya dia percaya bahwa sesungguhnya Tuhan mendengarkan suara permohonanku dan Tuhan mendengar teriakan kita minta tolong. Jangan pernah mau diintimidasi iblis bahwa Tuhan gak dengar doa kita, Tuhan gak peduli sama kita. Jangan mau diintimidasi iblis. 24, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan menjaga orang-orang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Ya ingat, orang-orang yang congkak, yang sombong, yang berbuat dosa, tidak menghormati Tuhan akan dihancurkan. Tapi orang yang takut Tuhan, menghormati Tuhan, mereka akan diluputkan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu tetaplah percaya, tetaplah berpegang pada firman Tuhan, tetap jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami percaya apa yang sudah kami dengar lewat kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Ajar kami terus berharap pada Tuhan, ajar kami terus memohon kepada Tuhan, ajar kami untuk terus percaya bahwa Engkau lah perlindungan kami. Kami tidak peduli dengan apa penilaian orang terhadap kami, tapi bahwa kami terus berkenan kepada Tuhan. Hati kami benar, hidup kami benar. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam persoalan, masalah dalam keluarga, biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi. Yang ada dalam masalah keuangan, yang terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Waktu kami berserah, waktu kami bertobat, waktu kami ini sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan. Kalau ada dosa yang kami lakukan sehingga membuat hidup kami dalam penderitaan, ampuni dan kami mau bertobat. Berkati siapa mereka yang sedang terbaring sakit. Mari Bapak Ibu letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Setiap orang yang merindukan punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Keturunan ilahi Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga memberkati setiap mereka Bapa yang rindu lepas dari dosa-dosa mereka. Tuhan lepaskan dan kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Kami mengangkat tangan bagi bangsa kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan lawat bangsa ini biar orang-orang bertobat kembali dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Bertobat meninggalkan dosa
bangsa mereka. Berkati bangsa kami, Bapak Presiden Prabowo dan juga Pak Gibran. Tuhan beri roh takut akan Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh bekerja bagi kepentingan bangsa dan dijauhkan dari segala malapetaka, bahkan kepentingan-kepentingan ego-ego mereka sendiri, tetapi mereka sungguh melakukan hanya apa yang Tuhan taruh dalam hati mereka. Makmurlah Indonesia, jayalah Indonesia dalam aman, sejahtera, tentram, dijauhkan dari kerusuhan, pertikaian. Tuhan pegang kendali dari Sabang sampai Merauke. Bahkan hari ini hamba sedang berada di tanah Papua, di Timika, Tembagapura. Tuhan juga memberkati kota Papua. Tuhan, biar lawatan Tuhan tercurah terjadi bagi kota ini. Memberkati semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah dan setiap orang bertobat, berbalik, datang kepada Tuhan, mempersembahkan hidup mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya tidak ada satupun dari kami yang terluputkan oleh anugerah Tuhan. Karena itu mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Buat yang mau bergabung ke Israel bulan Maret nanti tahun 2025, kita ada rencana untuk ke Israel. Sudah mulai gumuli dan doakan dari sekarang. Hati-hati penipuan, hanya yang tercantum di nomor di mesbah doa ini. Tuhan memberkati, shalom. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya